pasti mengucapkan itu, tetapi kan untuk mencapai keseimbangan itu sendiri ada usaha, ada proses di dalamnya ayah. Nah, bagaimana nih caranya ayah supaya memang proses itu benar-benar bisa kita capai dan apa yang kita inginkan itu memang benar-benar terwujud. Karena kadang kan kita bisa memplanningnya, planningnya pinter nih kita bikin, saya mau seperti ini, target saya A, B sampai Z nih. Tetapi sekalinya realisasinya tidak seperti yang kita inginkan nih ayah. Ini bagaimana ayah? Oke, bagaimana menghadapi hal seperti itu ya? Iya, betul sekali ayah. Jadi berbicara mengenai kadang ada ketidaksesuaian ya antara realita dengan ekspektasi. Iya, kadang kan memang sekarang karena kemajuan teknologi ini ya ayah. Jadi kan memang gempuran teknologi ini kadang kan memang bisa mempermudah kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah, harapan kita itu kadang memberi harapan sih yang bagus, tetapi kan kadang justru bisa menimbulkan kerumitan ayah. Nah, jadi apalagi memang zaman sekarang ini kan ayah. Nah, bagaimana nih ayah supaya kita bisa benar-benar seimbang gitu dalam menjalani kehidupan. Nah, ini kita perlu yang namanya mengetahui mana sih yang prioritas, yang utama yang utama. Karena kalau misalnya kita tidak tahu yang mana prioritas, waktu terus berjalan. Betul. Kita bisa saja mengabaikan apa yang harus menjadi prioritas ini. Ya, nanti akhirnya ya terabaikan semua itu. Nah, inilah yang membuat kita menjadi tidak balance. Karena kita tidak tahu yang mana yang menjadi prioritas. Betul. Kemudian berkenaan dengan menjalani kehidupan, kita tidak tahu misalnya mana yang menjadi kebutuhan primer, kemudian lalu sekunder dan tersier dan seterusnya. Nah, tanpa memahami hal-hal demikian ini, nanti kita kebalik-balik. Betul sekali memang ayah. Demikian pula dalam misalnya kehidupan zaman sekarang ini, yang mungkin katakanlah sangat kompetitif ya. Betul. Dan juga perkembangan zaman yang begitu pesat. Kadang istilahnya kalau berbicara gadget, digital dan lain sebagainya, kadang orang menjadi mabuk, ya kan, sehingga lupa waktu. Betul sekali. Akhirnya terabaikan banyak pekerjaan yang prioritas itu. Nah, itulah kita perlu memahami mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier dan seterusnya, sehingga menghadapi zaman kita juga bisa seimbang seperti itu. Iya, memang sih kadang tidak semua orang itu bisa seperti itu ya ayah. Memang perlu proses sih sebetulnya. Ada suatu latihan yang perlu kita jalani di situ ya ayah. Jadi tidak semudah atau tidak segampang kita berbicara, soal balance gampang aja sih. Yang penting kebutuhan sekunder saya terpenuhi, kebutuhan primer saya tercukupi. Nah, itu sudah saya anggap balance. Tetapi kan tidak seperti itu ya ayah sebetulnya Nana. Terus mengapa sih sebetulnya kita itu perlu seimbang dalam menghadapi kehidupan ini ayah? Mengapa kita harus hidup seimbang? Oke, jadi alasannya adalah agar kehidupan kita ini berguna, agar hidup yang kita jalani ini berharga, agar hidup yang kita jalani ini bermakna dan tentunya bahagia. Nah, itulah mengapa. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah karena kehidupan ini kan tidak pasti. Jadi kita selalu didera oleh ketidakpastian. Nah, karena hidup ini tidak pasti, banyak hal berubah, apalagi zaman sekarang ya, pandemi ini siapa yang menyangka? Betul. Nah, karena itulah kita perlu namanya hidup seimbang, menyeimbangkan semuanya, menjalani kehidupan ini dengan penuh pertimbangan, supaya kita bisa mencapai apa yang tadi, hidup berguna, berharga, bermakna dan juga bahagia. Nah, walaupun selalu berubah-ubah ya. Betul sekali. Begitu. Baik, memang sih. Berarti awalnya kita memang harus punya planning, harus kita rencanakan dulu ya ayah. Saya hidup sekarang ini, saya harus punya tujuan. Planning saya ke depannya saya mau menjadi seperti apa, itu memang harus harus kita punya suatu pemikiran tentunya ya, pemikirannya matang supaya kita bisa benar-benar menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat tentunya, dan tentunya apa yang kita lakukan itu supaya tidak merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain tentunya ya ayah. Nah, di dalam agama Buddha sendiri apakah memang diajarkan ayah bagaimana caranya kita menjalani proses kehidupan ini supaya bisa balance nih ayah nih? Apakah ada mungkin ayah di dalam suta atau apa, mungkin kan memang masih banyak nih umat Buddha nih khususnya di Sampit ini, mohon maaf nih ya ayah, karena memang nih
apa ya, pembinaannya masih minim. Jadi kadang kan belajar itu cuman lewat secara kita googling atau apa gitu, tapi kan memang masih belum jelas begitu kan tentang ajaran Buddha yang mendalam itu seperti apa. Apakah memang ada di dalam ajaran Buddha itu sendiri, Ayah, tentang bagaimana supaya kita bisa menjalani kehidupan yang seimbang itu, Ayah? Ya, tentu untuk bisa nanti sampai memiliki kemampuan dalam arti seimbang dalam menjalani kehidupan ini, kita perlu yang namanya pengetahuan. Betul sekali. Dalam arti lain kebijaksanaan seperti itu. Nah, untuk sampai memiliki kebijaksanaan atau pengetahuan ini, kita ya tentu harus belajar, kemudian latihan. Nah, di dalam Buddhis, kalau saya pakai bahasa yang sangat umum sekarang ini, orang semua juga mengenal istilahnya mindfulness. Iya. Mindfulness, atau kalau bahasa Indonesianya sadar penuh. Nah, sadar penuh terhadap apa sebenarnya? Terhadap apa yang kita lakukan di saat ini, apa yang kita butuhkan di saat ini. Nah, dengan mengerti itu, ya nanti kehidupan kita bisa menjadi lebih seimbang. Seperti itu. Memang pengetahuan itu memang bisa merubah ya, Ayah. Bisa merubah kehidupan kita menjadi seperti apa. Kita mau menjadi seperti apa kalau kita memiliki pengetahuan, dan itu memang benar-benar bisa terjadi. Dan pengetahuan itu bisa didapat karena kita belajar. Betul sekali ya, Ayah. Seperti yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya. Oh iya, kita ini belajar. Iya. Memang sekali, Ayah. Dan pengetahuan itu memang sangat penting sekali, kebijaksanaan, apalagi memang masa seperti saat ini ya, Ayah. Kebijaksanaan itu memang sangat diperlukan sekali. Sebagai umat awam nih ya, Ayah, memang tantangannya, godaannya lebih banyak lah, Ayah, lebih besar lagi, Ayah. Nah, karena apalagi bagi perumah tangga, banyak sekali kan yang dipikirkan, dari mulai pekerjaan, ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Jadi tantangannya itu lebih besar, dan kebijaksanaan itu memang sangat diperlukan sekali, Ayah. Nah, untuk memperoleh kebijaksanaan ini loh, Ayah, itu kan memang tidak semudah yang kita bayangkan, Ayah. Perlu proses, mungkin perlu juga ada yang membimbing tentunya ya, Ayah, ya. Benar nggak, Ayah? Benar. Iya, proses itu tentunya juga memang perlu kita lakukan, dan itu juga tidak boleh. Misalnya hari ini, saya ingin berlatih lah supaya saya mempraktekkan sila nih misalnya ya, apalagi perumah tangga kan memang tadi gangguannya lebih besar. Mempraktekkan sila aja supaya saya bisa menjadi lebih bijaksana. Tetapi besok karena ada gangguan faktor X misalnya nih, jadi akhirnya bisa terhambat dan sebagainya. Jadi memang perlu latihan yang rutin. Kemudian salah satunya juga kita perlu, kalau nggak salah mungkin kalyana mita kalau di dalam Buddhis ya, Ayah, ya. Seorang teman atau mungkin ya pendamping yang sekiranya bisa mengingatkan kita ketika kita lalai atau mungkin melakukan kesalahan ya, Ayah, ya. Benar. Nah, tetapi nih berbicara soal pengetahuan nih, Ayah. Sebenarnya pengetahuan itu memang sangat diperlukan dalam kita bisa mencapai keseimbangan dalam hidup ini ya, Ayah, ya? Oh ya, tentu sekali, tentu ya. Karena tanpa pengetahuan bagaimana kita untuk seimbang? Satu, misalnya kalau kita tidak tahu tadi mengenai tujuan, itu kan juga bentuk kita harus tahu. Nah, kadang orang kan mungkin nggak tahu tujuan hidupnya, kadang bertanya dengan orang lain. Nah, ternyata hidup itu tujuannya untuk apa gitu. Nah, ini kan juga butuh belajar, ya, butuh belajar untuk bisa tahu, sehingga nanti kehidupan yang dia jalani ya tidak sia-sia, tidak ada penyesalan, seperti tema atau judul kita pada malam hari ini. Betul sekali, hidup seimbang tanpa penyesalan. Memang penyesalan tuh datangnya belakangan ya, Ayah. Kalau di depan namanya pendaftaran ya. Iya, memang penyesalan itu memang biasanya belakang. Dan biasanya kalau berbicara soal penyesalan nih ya, Ayah, ya, itu kan berarti kita melakukan sesuatu dan hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Ayah. Kalau misalnya terjadi seperti itu, Ayah, nah bagaimana nih caranya, Ayah? Gimana ya? Ya, kita kalau sebagai Buddhis ya tentu dari pengetahuan itu ya kita kan belajar, bisa ulang lagi, baca lagi, dan kemudian direnungkan apa yang kita pelajari itu lagi. Nah, dalam satu stanza atau bait atau syair dikatakan bahwa
yang sudah lewat sudah berlalu, masa yang akan datang belum tiba, yang nyata adalah saat ini. Nah itu kan sebenarnya kalimat yang sangat memotivasi sekali gitu. Nah kalau misalnya kita membacanya tanpa memahami dan tanpa merenungkan, itu nggak akan masuk, itu nggak akan menjadi satu kebijaksanaan. Nah Iya, untuk betul. nanti ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, kita nggak punya pelindung, nggak punya alat untuk melindungi diri, karena pengetahuan itu kita nggak benar-benar ada di dalam. Nah itulah karena kita perlu merenungkan itu semua, merenungkan kehidupan yang memang nyatanya juga tidak pasti ini, seperti itu. Baik, menarik sekali Ayah kita berbicara soal yang hidup seimbang ini ya, apalagi berbicara soal penyesalan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Ayah perbincangan kita tentang bagaimana caranya kita bisa menjalani kehidupan ini lebih seimbang lagi. Baik pemirsa Sampai TV, nanti kita akan lanjutkan kembali, tetapi setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Halo Sobatkom, udah tahu kan kali ini kita bahas apa? Apa ayo? Ya benar, kita akan bahas tentang TV digital. Duduk yang manis, sikap sempurna, perhatikan seksama, dan selamat datang di Kominfopedia. Apa itu TV digital? Jadi, sebetulnya yang digital itu bukan TV-nya, tapi penyiarannya. Membahas soal penyiaran, berarti kita akan bahas soal sumber siaran, frekuensi siaran, alat transmisi, dan perangkat penerima. Jadi, penyiarannya menggunakan teknologi digital. Kalau TV-nya sih sama aja. Yang tadinya sinyal televisi dipancarkan secara analog, sekarang sinyal televisi dipancarkan secara digital. Apa keunggulannya? Penyiaran digital memungkinkan untuk meningkatkan kualitas gambar dan suara siaran. Penyiaran digital juga memungkinkan gambar menggunakan rasio 16:9. Jadi kalau Sobatkom pakai TV layar lebar, nggak gepeng lagi gambarnya. Kalau ada petir pun gambarnya tetap oke.
Penggunaan teknologi penyiaran digital memungkinkan penghematan spektrum frekuensi radio karena pita frekuensi yang digunakan untuk penyiaran digital jauh lebih sedikit. Kalau misalnya penyiaran analog menggunakan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi, teknologi digital dengan teknik multiplex dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal sekaligus untuk program yang berbeda dengan lebar pita yang sama. Jadi gini nih, kalau program atau siaran diibaratkan orang, lebar pita frekuensi radio diibaratkan jalan, dan kendaraan itu kanal, maka penyiaran analog adalah orang yang bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya ada 10 orang dari Tanah Abang mau ke Harmoni, dan tiap orang naik mobil pribadi. Jalannya jadi padat kan? Nah, kalau dengan teknologi digital, 10 orang tadi pergi naik angkot yang sama. Jadi jalannya nggak padat dan bisa dilalui banyak angkot, juga banyak orang. Maka dari itu, penyiaran dengan teknologi digital membuat spektrum radio lebih efisien, layanan interaktif, gambar dan suara jauh lebih jernih dibanding TV analog. Jadi, nggak ada semutnya. Terus lebih banyak program dan variasi konten acara. Sobatkom pasti bertanya, gimana ya bisa dapat siaran TV digital? Ya nggak? Ya nggak? Nggak nanya, Mas. Ya, kalau nggak nanya, nanya aja deh. Gini, siaran dengan format digital dipancarkan dari perangkat yang bisa membawa sinyal digital, baik berupa kabel, satelit, atau stasiun transmisi. Kemudian diterima di TV-TV flat zaman sekarang yang udah bisa nerima siaran digital. Terus kita tonton deh siarannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kalian yang hanya punya TV analog? TV tabung itu loh. Atau walaupun sama-sama flat, nggak semua TV bisa nerima siaran digital loh. Tapi tenang, saya punya solusinya. Solusinya adalah pakai set-top box Sobatkom. Fungsi dari set-top box yaitu mengolah sinyal digital yang diterima menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog. Kalian tahu nggak? TVRI siarannya udah digital loh Sobatkom. Lantaran stasiun pemancar dan transmisinya telah dibantu pembangunannya oleh pemerintah melalui proyek ITTS atau Improvement on Television Transmitting Station. Oh ya Sobatkom, perlu tahu juga, mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2012 mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial DVB-T2 atau Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Jadi, sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana. Udah tahu kan bedanya siaran TV analog dan digital? Juga manfaatnya? Semoga Sobatkom tercerahkan. Jangan lupa tekan tombol lonceng biar ada pemberitahuan kalau ada video mencerahkan lainnya. Woi, udah dong. Cerdas di era digital. TV, kembali lagi kita membahas tentang tema kita, yaitu tentang hidup seimbang tanpa penyesalan. Dan tentunya juga masih bersama narasumber saya yang memang sudah tidak asing lagi di kalangan umat Buddha sendiri, yaitu Bhikkhuni Samantapadana. Baik Ayah, kita lanjutkan lagi Ayah perbincangan kita soal hidup seimbang tentunya nih, tanpa penyesalan yang pasti ya Ayah ya. Tadi kita sudah membahas bersama di sini ya Ayah, mengapa sih perlu kita hidup seimbang. Nah, terus caranya tadi juga seperti apa yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki planning dulu ya, harus direncanakan dulu. Harus persiapan. Mau dibawa kemana sih hidup kita ini? Kalau mau berguna, mau bermanfaat, tentunya ya kita harus menjadi manusia yang bijaksana. Bijaksana bisa diperoleh dari pengetahuan tadi ya. Pengetahuan itu bisa didapatkan karena kita belajar tentunya. Nah, sekarang ini Ayah, kadang nih ada orang yang hidupnya di masa lalu nih ya Ayah, di mana raganya ada di masa kini Ayah, tapi apa ya, dia masih memikirkan masa lalu nih ceritanya. Nah, kemudian nih, jadi kan otomatis hidupnya di masa lalu, nah raganya di masa sekarang ini. Nah, tetapi jiwa dan pikirannya otomatis kan di masa lalu nih Ayah, karena memikirkan masa lalu. Nah, orang seperti ini tuh kan kadang
akan terbelenggu dengan kesedihan tentunya ya ayah ya. Nah, selalu dalam penyesalan pastinya. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak bisa menikmati kehidupan yang indah pada masa kini. Nah, bagaimana pendapat agama Buddha mengenai hal ini ayah? Nah, iya. Jadi ini istilahnya terpenjara dalam perasaan ya. Betul sekali Ya, ayah. Karena di sini ada kemelekatan terhadap memori atau pengalaman di masa lalu. Yang Betul mungkin, sekali. apalagi kalau memorinya itu indah. Nah, Sulit dilupakan ya ayah ya. jadi akhirnya melekat gitu ya. benar. Jadi ada attachment, ada kemelekatan di sana terhadap pengalaman di masa lalu. Nah itu, karena kemelekatan kepada pengalaman di masa lalu, ya kita tidak bisa move on jadinya. Betul Nah, sekali ayah. Ini nih, aduh. masalahnya. Bahasa kerennya sekarang nggak bisa move on ya ayah, betul. Kan jadi toxic ya. Betul. Nah jadi ya kalau dalam agama Buddha kita kembali lagi tadi ada saya sebutkan tentang mindfulness. Mindfulness. Karena mindfulness ini penting sekali ya untuk bisa hadir di saat ini. Karena hidup kita ini saat ini, bukan Betul. lagi di masa lalu ataupun di masa depan. Masa depan belum tiba. Belum tiba. Ya jadi Masih kalau dalam angan-angan gitu ya. betul. Nah kita pun nggak tahu. Ya kan masalahnya tadi saya bilang hidup itu tidak pasti. Kita tidak pernah tahu. Kalaupun kita berangan-angan di masa depan, apakah kita akan ada di masa depan itu? Itu pertanyaannya kan? Betul. Itu. Jadi Karena tadi memang hidup tidak pasti ya ayah. Betul sekali. Nah, untuk itu ya untuk menyikapi hal ini ya tadi perlu belajar. Nah, di dalam Buddhis kan ada istilahnya meditasi. Kalau bahasa sekarang itu lebih kita pakai istilahnya sadar penuh. Pelatihan sadar penuh. Atau mindfulness tadi. Mindfulness itu kalau zaman sekarang sudah banyak sekali dipraktekkan oleh berbagai kalangan. Iya, bahkan non-Buddhis sendiri juga Betul. sekarang sudah mulai mengenal itu ya ayah. Iya. Jadi kalau misalnya kita sebagai Buddhis nggak mengenal itu, waduh, Ya. repot banget ya ayah ya. Ya, sayang sekali. Sayang betul, sekali. disayangkan. Ya, karena mindfulness ini kalau misalnya kita mau belajar itu semakin mudah untuk dimengerti dan juga tentu untuk dilatih. Dan akhirnya bisa membantu bagaimana kita menyikapi hidup kita ini. Ketika kita menjalani hal-hal yang mungkin sulit, bagaimana kita bisa memahami kesulitan itu untuk bisa melampauinya. Memang diperlukan kesadaran di situ ya ayah ya. Betul. Ini kan kesadaran atau perhatian ini kualitas sebenarnya. Jadi meditasi itu bukan action sebenarnya. Meditasi atau kesadaran itu adalah kualitas batin kita, kualitas mental kita. Kita sebenarnya sudah punya perhatian konsentrasi, tapi secara frekuensi istilahnya itu lemah. Sehingga ketika kita berhadapan dalam suatu kondisi yang tidak mudah, karena perhatian atau kesadaran kita lemah, ya kita kalah sama kondisi kehidupan itu tadi, sehingga kita mengalami yang namanya terjebak dalam perasaan, ya kan? Nggak bisa move on tadi ya ayah. benar. Nah kalau misalnya kita bisa mengembangkan perhatian penuh ini, contoh misalnya saat ini kan yang nyata, misalnya saya dengan Ibu Yohana sedang berbicara, jadi bagaimana caranya saya bisa hadir di saat ini, tubuh saya di saat ini, kemudian saya bisa mendengarkan setiap kali Ibu Yohana bicara. Jadi telinga ini diarahkan kepada suara yang disampaikan oleh Ibu Yohana, sehingga saya bisa mampu menjawab dengan tepat. Informasi yang kita sampaikan pada saat ini pun juga tidak tidak putus gitu. Nah, ini kan perlu latihan. Perlu latihan. Latihan itu ada yang intensif lalu kita kembangkan untuk bisa dipraktikkan, sehingga nanti perlahan-lahan kita bisa menggunakannya, termasuk bisa mengamati perasaan, kemudian pikiran dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi kayaknya ini kok mendengar dari penjelasan ayah, ya memang sih kayaknya mudah banget ya ayah ya. Tetapi ketika mempraktekkannya ini loh ayah, kok aduh gimana ya, kalau apalagi nggak ada pembimbing, kan harus ada pembimbing di situ ayah, supaya yang benar-benar bisa mengarahkan dan nantinya memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan ya ayah tentunya. Nah ini bagaimana ya? Kadang kan ada yang mengatakan balance is beautiful. Nah begitu ungkapan yang sering diucapkan ini kebanyakan orang. Nah menurut ayah itu seperti apa? Setuju nggak sih dengan pernyataan itu ayah? Sangat setuju.
ya. Karena kalau tidak seimbang ya kita jadi ekstrim nanti. Ibaratnya kita kalaupun punya kita jadi boros. Atau misalnya kita terlalu pelit sama diri sendiri. Nah, iya. Gitu kan. Jadi ekstrim juga. Jadi bisa berlebihan, bisa kurang gitu kan. Nah, jadi tidak seimbang. Nah, karena itu ya kita perlu namanya memanage kehidupan ya, terutama ya memanage mindset kita. Gitu, memanage pola ucap kita, memanage perilaku dan memanage segala hal dalam kehidupan kita, termasuk mungkin yang berkaitan dengan ekonomi, ya kan? Ya seperti itu. Nah, ini caranya bagaimana? Ada trik khusus nggak Ayah supaya kita bisa mempermudah misalnya untuk supaya memang benar-benar kita bisa memanage semuanya gini Ayah, supaya memang benar-benar balance dan kesadaran kita bisa muncul Ayah. Mungkin ada trik dari Ayah caranya yang lebih mudah sehingga umat ini bisa lebih paham dengan cepat gitu Ayah. Sederhananya kita juga pertama-tama harus memanage waktu dulu dong. Karena kan kita mau belajar nih. Kadang orang bilang, oh saya sibuk, saya ini, saya banyak itu. pekerjaan ya. Bosan banyak sekali. Nah gitu. Tapi kan semua orang sama, kita punya 24 jam satu hari. Nah kenapa orang lain bisa, kita enggak? Nah jawabannya itu ada di siapa? Ya kita harus menjawab. Maka untuk bisa sama dengan orang lain yang kita pelajari ya tentu sama, adalah memanage waktu. Berarti memang semuanya itu dari diri kita sendiri Ayah ya. Tentu. Dari diri kita sendiri kita yang harus benar-benar bisa memanage, harus benar-benar bisa membagi dan supaya kehidupan kita memang benar-benar balance ya Ayah ya. Karena katakanlah kalaupun ada guru yang siap membimbing, kalau kita memang tidak memanage waktu dan menyiapkan, oh saya mau latihan, lalu misalnya dalam 24 jam saya akan meluangkan 1 jam. Nah itu kan ada peluang kita untuk ada belajar. Tekad harusnya nih Ayah. Nah, tekad di dalam diri ini harusnya memang benar-benar ada ya. Walaupun ada pembimbing, kalau tekad dari diri kita sendiri tidak ada, wah sama aja ya. Iya, memang susah sih memang. Ya itu perlu proses, perlu semangat dan tekad di dalam diri tentunya Ayah memang. Ya itu kembali ke masing-masing individu ya. Itu seperti gini lah. Kalau seseorang itu lapar, maka dia butuh makan lalu dia nyari kan sebenarnya. Betul. Jadi sama juga dalam hubungannya dengan ajaran Buddha atau misalnya cara-cara yang kita perlukan untuk keluar dari satu permasalahan atau apapun itu. Ketika kadang-kadang kita sudah di saat-saat urgent, kita kadang-kadang baru. Nah itu sebenarnya sudah terlambat sebenarnya. Sudah terlambat, maka itu ya perlu dipersiapkan semuanya. Tetapi nih Ayah, ketika nih tadi Ayah mengatakan sudah terlambat nih, bisa nggak Ayah kita mengulang kembali lagi begitu Ayah? Iya kan katanya ya nggak apa-apa lah terlambat daripada tidak sama sekali. Nah kadang kan ada yang seperti itu Ayah. Nah bagaimana nih Ayah nih? Kalau pas ketemu dengan orang yang seperti itu? Bisa saja, tapi ya kadang-kadang kita kalau misalnya secara usia kita sudah berumur, kadang kita harus meluangkan kadang waktu yang lebih banyak dan energi yang lebih banyak, karena ketika kita sudah berumur ya tentu pandangan kita mungkin yang hal-hal negatif selama ini kan kita sudah banyak konsumsi. Nah untuk lagi bisa meluruskan pandangan itu kan butuh proses lebih lama. Betul biasanya sekali. Gitu. Nah tentu juga tidak terlepas dari karakter seseorang lah. Nah kalau misalnya kita adalah tipe karakter yang keras kepala misalnya, itu kan sulit gitu, sulit. Nah jadi ya kita juga harus menyadari sisi kekurangan dan kelebihan kita ini gitu. Nah ini masalahnya yang susah di sini Ayah. Nah seseorang itu kadang susah Ayah untuk menerima kekurangan yang ada di dalam diri. Iya, benar sekali Ayah itu ya. Benar sekali Ayah. Nah bagaimana nih Ayah supaya kita bisa menyadari, oh memang saya ini kurang di ini, saya memiliki kekurangan seperti ini. Nah ini bagaimana Ayah supaya kita bisa menyadari hal itu? Soalnya kadang orang susah sekali loh Ayah. Betul. Ya kita harus belajar untuk melihat ke dalam. Nah ini latihan memang perlu latihan lagi ya sebetulnya ya. Meditasi tadi ada hubungannya ya ya. Ya untuk bisa bijaksana kan harus kita bijak sini dulu. Oh iya. Betul. Berarti memang harus belajar meditasi. Meditasi itu kan memang di dalam Buddhis sendiri sudah dikenal lah Ayah ya. Bukan hal yang
bukan rahasia lagi lah kalau meditasi. Jadi dan bahkan di agama lain sendiri, non Buddhis pun juga sudah mengenal dengan meditasi. Kita kenal sekarang mungkin dengan mindfulness tadi ya Ayah ya, kesadaran penuh. Nah, jadi itu bisa kita praktekkan setiap hari Ayah sebetulnya ya. Kapanpun dimanapun kita bisa mempraktekkan itu Ayah. Tapi itu perlu misalnya nih bagi pemula Ayah untuk meditasi, untuk mindfulness gitu loh. Itu kan memang perlu adanya guru pembimbing yang mengarahkan Ayah. Kalau misalnya nih bagi pemula terus langsung praktek begitu kan bisa-bisa nanti jadinya salah, tujuannya tidak sesuai Ayah. Nah ini bagaimana Ayah? Jadi ya ada juga istilah bisa itu karena biasa kan. Maka kita jangan lupa untuk berproses gitu. Jadi kita harus siap juga berproses nanti ketika kita belajar. Ya kita kadang tidak bisa berharap instan, betul. Tidak bisa berharap instan. Iya, apalagi sekarang ini sukanya yang instan Ayah, nggak mau yang ribet-ribet gitu. Betul. Ya, jadi ya kalau misalnya seseorang mau melatih diri, ya mereka tentu harus punya tekad, kemudian mencari guru, ya lalu meluangkan waktu. Nanti ya akan diarahkan oleh guru tersebut. Setahap demi setahap begitu. Betul, memang ada proses yang harus kita lalui ya Ayah, dan setiap proses itu juga perlu adanya perjuangan tentunya Ayah ya. Tekad yang pasti di dalam diri kita itu yang harus kita miliki yang paling pertama Ayah ya. Tekad, kemudian kita berniat melakukan itu, nah pasti nanti juga akan bisa tercapai ya Ayah, balance di dalam kehidupan kita. Baik Ayah, nanti kita akan lanjutkan kembali Ayah perbincangan kita, semakin menarik ini Ayah ini. Jadi memang kalau berbicara soal balance, keseimbangan itu memang tidak semudah yang kita ucapkan ya Ayah. Memang ada proses dan pembelajaran yang harus kita lalui dalam itu. Baik pemirsa, bisa ya, tapi pasti bisa lah. Bisa karena biasa tadi ya Ayah. Kalau nggak bisa, Sang Buddha nggak ajarkan. Betul sekali Ayah, betul. Baik Ayah, nanti kita akan lanjutkan kembali Ayah nanti tentang berbicara soal penyesalan ini nanti Ayah ya. Baik pemirsa Sambil TV, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Ayah Samantha Padana tentunya tentang hidup seimbang tanpa penyesalan. Jangan kemana-mana, tetap di Sambil TV. Tetap waspadai, titik lengah penularan virus COVID-19.
Pas makan beimbai lawan keluarga dan kekawanan. Satu kendaraan beimbai atau kendaraan umum. Berkumpul lawan keluarga dan kekawanan. Rapat bersama. Pas lagi di antrian. Pas begawi dalam tim. Berfoto bersama. Pas di pusat perbelanjaan kayak di pasar, supermarket, minimarket, dan lain-lain. Hajatan atau saruan atau resepsi. Pas dalam komunitas. Pas di rumah ibadah. Jangan kada ingat, tetap pakai masker, jaga jarak, selalu basuh tangan, pakai sabun. Pemirsa Sampai TV, kembali lagi kita berbicara tentang hidup seimbang tanpa penyesalan. Dan baik Ayah, menarik sekali ya Ayah, tadi kita berbicara soal balance is beautiful ya. Tentunya harus ada pembelajaran di situ yang harus kita jalani ya Ayah. Ada proses yang harus kita lalui sehingga kita bisa memang benar-benar balance dalam menjalani kehidupan itu. Memerlukan kesadaran diri. Kesadaran diri ini memang mindfulness day. Nah, mindfulness itu sangat diperlukan dan tentunya harus memiliki tekad yang paling utama di dalam diri sehingga apa yang ingin kita jalankan, apa yang kita harapkan itu tentunya nanti sesuai. Nah, baik Ayah. Nah, tadi kan kita nih sesuai dengan tema nih ya, hidup seimbang tanpa penyesalan nih Ayah. Nah, penyesalan itu kan memang biasanya muncul ketika kita melakukan sesuatu yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya Ayah ya. Itu penyesalan. Nah, dan biasanya juga menimbulkan suatu kekecewaan atau kesedihan bahkan penderitaan ya Ayah ya kalau berbicara soal penyesalan. Nah, bagaimana Ayah supaya kita ini dapat melakukan sesuatu yang sekiranya tidak menimbulkan penyesalan. Nah, ini Ayah. Oke. Jadi untuk bisa mengantisipasi ya, supaya tidak muncul penyesalan, ya kita harus tadi tahu mana yang menjadi prioritas. Jika misalnya kita katakanlah seorang pekerja, katakanlah apa yang kita harus kerjakan saat ini. Kadang kan kalau misalnya kita tidak hati-hati, kita katakanlah dikejar deadline. Ya karena kalau sampai kita tidak tahu kapan ini harus dikumpulkan atau apa gitu, nanti kita tidak hati-hati lalu kita tidak kerjakan, tidak selesaikan, nanti kan waktu berlalu terus. Nah, karena kita nggak hati-hati ini, lalu kita mungkin lalai dengan pekerjaan, otomatis kan waktu berlalu, yang harusnya sudah dikumpulkan ternyata akhirnya pekerjaan menjadi numpuk. Nah, itu kan nanti menimbulkan penyesalan. Kenapa kemarin? Ya kan, ini ketidakhati-hatian kita. Biasanya seperti itu loh Ayah, apalagi saya nih, contohnya saya aja ya, saya tuh sukanya bekerja seperti itu Ayah. Jadi kalau sudah deadline-nya ini sudah mendekati, nah baru garcep nih, gerak cepat. Tetapi ketika waktunya masih panjang, aduh santai lah, waktunya masih agak lama, aduh santai lah, masih sebulan lagi. Nah, itulah sebetulnya kelemahan saya dan saya sendirilah Ayah, seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya Ayah supaya kita bisa memunculkan semangat diri tentunya nih Ayah ya? Ya kita harus sekali lagi kembali renungkan di dalam diri kita bahwa segala sesuatu itu terus berlalu. Ada hal yang sebenarnya jika kita tidak hati-hati nanti akan menimbulkan penyesalan. Betul sekali. Gitu. Karena tanpa perenungan ya kita nggak tahu, kita nggak sadar bahwa ada yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Nanti kita yang harus dikerjakan kita nggak kerjakan, malah ngerjakan yang lain. Betul sekali. Nah ini kan karena masalah apa? Mindset sebenarnya. Pola pikir kita Iya, tentunya. pola pikir kita yang mungkin ya memang maaf mungkin terbiasa katakanlah lalai. Kita tidak memperhatikan apa yang menjadi prioritas.
Ini kan suka menunda-nunda nah, ini ayah. ya ini kan satu ya kalau dalam bahasa Buddhis itu kekotoran batin ya, penghalang kemajuan. Betul. Nah kalau kita nggak paham itu satu penghalang kemajuan, ya udah kita terus melakukan kan. Nah kalau kita tidak merenungkan, ya kita tidak melihat ke dalam diri. Kalau kita tidak melihat ke dalam diri, ya kita nggak tahu kalau kita ini sebenarnya punya kekurangan ini, punya ini semua. Nah seperti itu. Iya ayah. Nah memang apa ya? Memang intinya itu kita perlu melakukan introspeksi diri, betul. Kita melihat ke dalam diri kita sendiri ya ayah. Kadang susah sekali loh ayah. Kita bisa mengkritisi orang lain, tetapi sulit sekali kita untuk introspeksi diri. Nah ini ayah, ini loh manusia itu ya nggak semuanya sih. Ya saya juga Pak biasanya seperti itu sih. Memang nih berarti memang ada apa ya, kekotoran batin tadi yang melekat di dalam diri kita ayah, dan itu susah sekali untuk mengikisnya ayah. Memang perlu ada latihan tadi ya ayah ya. Sebelum mengikis kan kita harus paham dulu. Betul sekali. Untuk bisa paham dulu. Kita melihat dulu. Betul. Kalau kita nggak lihat bahwa kita ini, makanya kita belajar untuk melihat ke dalam, jangan keluar terus. Kalau keluar yang kita lihat orang ini A, B, C salah mulu. Padahal yang salah di kita nih. Betul. Kacamata kita yang debunya nggak dihapus. Iya, ibaratnya itu gitu. Ibaratnya ini apa ya, debu di matanya ini masih tebal gitu ya ayah ya. Jadi untuk melihat ke dalam itu masih agak susah gitu ya ayah. Benar. Memang perlu adanya latihan tadi ya ayah ya. Latihan. Mindful tadi. Nah, kemudian nih ayah, satu lagi nih ayah nih, bagaimana sih menciptakan kebahagiaan itu yang didasari tentunya pada keseimbangan itu sendiri ayah? Bagaimana menciptakan kebahagiaan yang didasari pada keseimbangan? Ya. Yaitu tadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, ya kita harus isi dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Sesuatu yang berguna. Karena kan kita ingin hidup kita ini berguna. Betul. Nah, kenapa orang nggak bahagia? Mungkin dia ketika melihat kehidupannya ada banyak hal yang tidak berguna yang dia lakukan. Nah ini. Karena kan hal yang tidak berguna ini kan menimbulkan penyesalan, kesedihan, ya kan, rasa tidak puas, rasa mungkin ya kecewa dan sebagainya. Lalu bagaimana bahagia? Tapi kalau misalnya kita melakukan mengisi hari-hari kita dengan hal yang berguna, begitu kita tengok hari kita, misalnya sekarang sudah jam sekian, kita katakanlah itu lihat mundur sampai tadi pagi, begitu kita lihat ternyata banyak sekali yang hal berguna yang kita lakukan, kita menjadi lega. Ternyata hari ini saya melakukan banyak hal bermanfaat, bahagia kita. Ini kan alamiah sebenarnya, alamiah, simple kan? Sebetulnya. Ya tentu untuk bisa mudah melakukan kita harus bertekad, kemudian ya benar-benar memiliki keinginan untuk melakukannya. Gitu. Kalau perlu ya buatlah alarm di HP-nya. Jangan HP-nya hanya digunakan untuk komunikasi biasa, tapi bagaimana alat ini bisa membantu kita mengembangkan kualitas mental kita juga. Di alarm aja, misalnya kalau bangun katakan jam 4, nanti jam 5 mungkin puja bakti atau meditasi, seperti itu. Oh iya benar. Ini kan upaya-upaya. Iya, usaha-usaha yang bisa dilakukan. Jadi jangan digunakan handphone ini, gadget ini digunakan untuk ngepoin kehidupan orang lain ya. Nanti jadi nggak imbang dalam hidupnya. Ya itulah memang kelemahan manusia ya ayah. Masih banyak sebetulnya itu apa ya, bisa dikatakan moha nggak sih ayah ini? Kalau misalnya ini masih belum bisa gitu loh ayah. Misalnya kayak tadi move on dari masa lalu, otomatis kan timbul penderitaan, penyesalan. Nah, berarti itu kemungkinan besar ada moha gitu nggak ya di dalam diri ya? Ya pasti. Ya karena kita nggak tahu, tambah karena nggak tahu ini dalam arti bahwa kita nggak punya kebijaksanaan dalam hal itu untuk memahami. Tambah lagi kita nggak mau introspeksi, maka ya udah nanti mohanya semakin tebal. Kalau udah semakin tebal ya tambah repot lagi kita. Seperti itu. Bijaksana sendiri, nah ayah nih tadi berbicara soal bijaksana. Tentunya kan memang orang yang memiliki moha itu kan dia belum bijaksana nih ayah. Nah, bijaksana ini kan bisa diperoleh dari belajar nih ayah. Nah, apakah dengan belajar kita mendengarkan itu langsung bisa memunculkan bijaksanaan itu atau bagaimana ayah? Ya tentu
kebijaksanaan itu juga ada prosesnya. Jadi di sini ya kebijaksanaan itu bisa muncul karena proses belajar. Belajar itu kan mendengarkan, Bisa mendengar, berdiskusi, berdiskusi. membaca buku, mungkin mendengarkan YouTube atau sampai TV. Ini kan belajar. Kemudian kebijaksanaan atau bahasa lebih gampangnya itu pengetahuan. Pengetahuan. Itu juga bisa dapat diperoleh atau muncul di dalam batin kita ketika kita merenungkan Berdasarkan kehidupan ini. pengalaman gitu Ya. bisa nggak ya? Bisa. Nah, biasanya kan kita bisa mengetahui sesuatu karena berdasarkan pengalaman yang Betul. pernah kita alami begitu ya, Iya. Ayah ya. Merenungkan itu kan artinya juga nanti kita akan menyelidiki. Kenapa kok bisa begini? Nanti akan ketemu salahnya di mana, ketidakhati-hatinya di mana. Itu kan nanti memunculkan antisipasi di masa depan supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama misalnya, tidak terjebak di lubang yang sama. Nah, yang ketiga, kebijaksanaan itu bisa diperoleh dengan cara pengembangan mental, yaitu mental. latihan memperkokoh konsentrasi dan mempertajam perhatian tadi yang disebut mindfulness tadi. Iya. Gitu. Nanti begitu seseorang melatih, nanti terus dikembangkan. Bagaimana misalnya mindfulness itu dalam pekerjaan, penerapannya seperti apa? Gitu. Iya, memang perlu adanya latihan tentunya ayah-ayah. Nah, perlu kita melihat lagi, memperhatikan diri sendiri ini sekalinya memang sangat penting sekali ya, ya. Jangan kerjaan kita hari-hari cuman memperhatikan orang lain, ngepoin orang lain, sementara kita tidak perhatian terhadap diri kita sendiri. Benar kan, Ayah? Ya, kesepian nanti. Iya, baik Ayah. Kita masuk ke sesi kesimpulan ini, Ayah. Mohon Ayah menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu tentang hidup seimbang tanpa penyesalan, Ayah. Ya, berkenan dengan hidup seimbang tanpa penyesalan. Untuk bisa hidup seimbang ya tentu kita harus hati-hati dalam menjalani kehidupan ini, karena kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Karena hidup ini tidak pasti, ya dengan kita punya ekspektasi untuk bisa hidup bahagia, tentu ya kita juga harus mempersiapkan diri untuk mencapai kebahagiaan ini. Ya, untuk bisa mencapai kebahagiaan supaya hidup kita tidak punya penyesalan, ya tentu kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna di dalam kehidupan kita untuk mengisi setiap momen di dalam kehidupan kita ini. Sehingga nanti di momen-momen kita mengingat hari-hari yang kita jalani, kita akan menemukan ada banyak hal yang berguna, ada banyak hal yang bermanfaat, maka tidak akan menimbulkan penyesalan. Begitu, penting sekali. Karena kalau hidup kita tidak seimbang, kita akan kolaps, tenggelam seperti perahu ya, berlayar di tengah samudra yang penuh dengan gelombang. Ketika perahu itu tidak seimbang ya tenggelam. Seperti itu juga hidup kita ini. Maka itu kita harus menjalaninya dengan penuh hati-hati. Tahu bagaimana mengayuh perahu. Maksudnya tahu apa yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini, seberapa besar porsi yang kita butuhkan. Gitu. Jangan sampai kita katakanlah misalnya makan terlalu banyak atau terlalu kurang. Jadi apapun itu di dalam kehidupan kita harus tahu batasannya, harus tahu porsinya. Ya, seperti itu agar hidup kita seimbang dan tidak ada penyesalan. Betul, memang kehidupan itu keseimbangan tentunya dalam menjalani kehidupan itu memang sangat diperlukan ya Ayah, supaya tidak terjadi adanya penyesalan tentunya ya Ayah, karena penyesalan itu pasti datangnya di belakang ya Ayah, dan biasanya itu sesuatu yang menimbulkan penyesalan adalah hal yang tidak menyenangkan ya Ayah, jadi sehingga nanti kita akan terjerumus ke dalam sesuatu yang mungkin tidak akan menimbulkan kebahagiaan di dalam diri kita. Dan pemirsa Sampit TV, sampai kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Ayah yang sudah berkenan meluangkan waktunya tentunya di dalam mimbar Agama Buddha pada malam hari ini, dan semoga mimbar Agama Buddha pada malam hari ini dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan khususnya bagi umat Buddha di Sampit. Sekali lagi anumodana ya Ayah. Semoga next time kita bisa ketemu lagi Ayah, membahas sesuatu yang memang lebih menarik dan diperlukan tentunya bagi perkembangan Buddha Dhamma itu sendiri. Baik pemirsa Sampit TV, kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai jumpa kembali lagi di mimbar Agama Buddha berikutnya. Tetap saksikan mimbar Agama Buddha tentunya hanya di Sampit TV, bersatu untuk maju, setiap hari Rabu pukul 19.00 sampai 20.00. Sampai jumpa di mimbar berikutnya. Selamat malam, Namo Buddhaya.